cek cek. Cek cek. Baik, bagi seluruh teman-teman yang masih berada di luar musola, harap segera masuk ke musola ya. Acara kajian akan segera kita mulai. Cek. Baik, karena waktu sudah di 14.44, kita sudah terlambat sekitar 14 menit. Kita buka acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina naskuru ilallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa saniyan ila Rasulullah sallallahu Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan atas menyediakan waktu untuk bisa hadir di kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan Ramadan di hari Selasa ya, insyaallah. Insyaallah di hari Selasa minggu depan. Dan kali ini tema pengajiannya adalah persiapan Ramadan. Apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita siapkan untuk meraih rahmat, meraih pahala di bulan Ramadan yang suci itu. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah kesehatan hingga akhir nanti. Dan teman-teman sekalian sudah ada di sini sekarang bersama kita Ustadz Bakri yang akan menyampaikan materi-materi terkait persiapan Ramadan pada siang hari ini. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat alim ulama cerdik bahan insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan nafat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau menjelang bulan suci Ramadan ini kita jumpai di mana-mana orang sibuk semuanya menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita termasuk ke dalam hadis man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan Allah haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Kalau saya tanya Bapak Ibu yang hadir ini, bulan suci Ramadan datang senang atau susah? Oh, Raja mah agak setengah ragu, senang tangga Allah alam bisawab. Tapi kalau senang jelas dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasad kita untuk menyentuh api neraka. Walaupun hadis ini dhaif, tapi layak untuk diamalkan Bapak Ibu. Karena ada juga sebagai pembenaran disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ada orang beragama Majusi itu suatu ketika di bulan suci Ramadan marah terhadap anaknya. Ngapa marah kepada anaknya? Ternyata anaknya ini melakukan makan di siang hari di depan orang yang berpuasa. Akhirnya bapaknya marah, mengapa engkau makan di siang hari, tidak menghormati orang yang sedang berpuasa? Dia marah betul-betul. Padahal ini bulan yang mulia. Bayangkan Bapak Ibu, padahal yang marah ini bukan orang Islam, tapi orang Majusi yang menyembah api. Akhirnya tidak lama kemudian, 1 minggu kemudian, ternyata orang tersebut meninggal. Setelah meninggal, ada orang alim di daerah situ yang bermimpi, ternyata orang Majusi tersebut masuk surga. Akhirnya orang tersebut pun bingung, bagaimana mungkin engkau orang Majusi bisa masuk surga? Ternyata pejabat orang tersebut, karena aku memuliakan bulan suci Ramadan, pernah memarahi anakku gara-gara makan di siang hari. Sebab itu ketika mau ajalku sudah datang, Allah memberi aku hidayah, akhirnya aku masuk Islam dan mati dalam keadaan muslim. Akhirnya apa? Masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Hormat dengan bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita lihat kaidah ini, yang betul itu yang tidak puasa menghormati orang yang berpuasa. Jangan dibalik. Orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak. Nah, itu terbalik Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan betul kita masuk dalam hadis ini sehingga besok bisa masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada nyambut bulan suci Ramadan ini saya akan bahas yang pertama makna dari kata Ramadan, kemudian yang kedua masalah fikihnya, yang ketiga hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang pertama makna dari kata Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata romdoh. Apa artinya? Di Arab itu ada beberapa musim. Ada musim panas, ada musim dingin. Ini disebutkan dalam surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasaib. Ada musim syita, musim dingin. Ada musim saib, musim panas. Ketika musim panas, debu itu sangat banyak. Akhirnya debu-debu itu menutupin rumah, menutupin pohon sampai hilang warna aslinya. Ketika mau pergantian musim, ada hujan yang gak lama, hujan sebentar. Kalau bahasa kita mungkin hujan numpang lewat. Apa fungsi hujan ini? Mengembalikan kepada warna aslinya. Apa kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan? Orang yang betul-betul berpuasa, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ujung Ramadan Idul Fitri. Apa artinya? Idun kembali, Fitri suci. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maknanya Ramadan? Berasal dari kata romdoh. Kalau ada besi yang kena hujan, kena panas sampai terpendam di tanah, maka besi tersebut akan berkarat. Lalu bagaimana cara menggugurkan karat tersebut? Maka dengan cara dibakar. Ketika dibakar karatnya rontok. Karat yang rontok ini disebut dengan romdoh. Apa kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan? Orang yang betul-betul berpuasa maka dosanya akan berguguran sebagaimana karat tersebut rontok. Besi yang berkarat ketika dibakar karatnya tak rontok, ada dua kemungkinan. Entah apinya yang kurang panas atau karatnya yang yang kebanyakan atau yang saking tebalnya. Ketika orang masuk bulan suci Ramadan kok dosanya tidak diampuni, ada dua kemungkinan. Entah dosanya yang banyak atau puasanya yang bermasalah. Kalau saya tanya apa Ibu yang hadir ini, kalau ada orang masuk bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri
kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebabnya yang mana nih? Dosa yang banyak atau puasanya yang bermasalah? Puasanya bermasalah Pak ya, subhanallah. Berarti yang jawab puasa bermasalah, kita tak punya dosa itu. Ini mohon maaf. Kalau hadisnya kan jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosanya. Ini di siang hari. Yang malam riwayat Muslim. Kalau siang riwayat muttafaqun alaih hadisnya. Riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kalau yang malam riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man koma, barang siapa yang malam diisi dengan koma. Bukan koma orang mau mati, enggak ya bunda. Koma itu dia isi malam itu dengan amalan ibadah. Dilaksanakan sholat raweh, tambah sholat tahajud lagi nanti di malam hari. Dia isi dengan baca Quran, tadarus. Imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, balasannya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di siang hari menggugurkan dosa, beramal ibadah di malam hari juga menggugurkan dosa. Aturannya orang keluar Ramadan tuh betul-betul dosanya gugur seperti mana karat tersebut rontok. Kalau ada orang masuk Ramadan dosanya tak diampunin, kalau menurut kami itu bukan karena puasanya. Karena mungkin yang pertama dosanya banyak, atau mungkin dia ketika puasanya tak serius. Dia hanya puasa menahan lapar, tak makan, tak minum, tak berhubungan suami istri. Tapi perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa, itu semua dilakukan. Akhirnya apa? Itu yang dikatakan Nabi, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tapi sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, apa maknanya Ramadan berasal dari kata romdoh? Di Arab itu kalau pas siang hari itu panasnya luar biasa. Kemudian sampai ada uap yang naik, padang pasir itu tersinar matahari, ada uap yang naik. Uap yang naik ini disebut dengan romdoh, saking panasnya. Apa kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan? Orang yang betul-betul berpuasa itu karena dari pagi sampai sore dia tak makan, maka panasnya sangat luar biasa. Makanya ada yang mengatakan, "Onda Ustadz, puasa tahun ini betul-betul melawan Pak Ustadz." Allahu Akbar. Ada nggak yang ngomong kayak gitu Pak Ibu? Ini biasanya ada nih. Kapan tuh? Ketika di awal-awal. Orang puasa di awal-awal macam puasa di akhir bulan. Tandanya apa? Nih mohon maaf. Ketika sebelum masuk bulan suci Ramadan, tak ada warming up, tak ada pemanasan. Padahal di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan banyak berpuasa. Nabi itu puasa yang paling banyak pertama puasa Ramadan. Setelah itu apa? Puasa di bulan Sya'ban ini. Banyak dianjurkan untuk puasa. Cuman ada hadis Nabi, izang tasopa Sya'ban fala tasumalahu. Ketika sudah masuk nisfu Sya'ban, maka tidak ada lagi untuk berpuasa. Apa maksudnya? Yang puasa sunnah. Kalau selama ini kita nggak ada puasa sebelum nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban tak boleh puasa lagi. Tapi kalau yang biasanya puasa Senin Kamis, puasa Daud dilanjutkan boleh, silahkan. Atau mungkin pas tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban puasa, maka tanggal 16 dia boleh puasa. Kalau tanggal 16 Sya'ban dia puasa, di 17 Sya'ban dia boleh puasa sampai selesai. Tapi kalau nisfu Sya'ban puasa, 16 enggak, 17 mau puasa lagi, itu tak boleh. Itu disebutkan dalam kitab Takrirus Sadidah. Jadi kalau 15 puasa, 16 puasa, enggak boleh sampai selesai, itu boleh. Kemudian puasa yang dibolehkan lagi apa? Puasa mengkodok. Nah, ini masih boleh. Kalau masih ada puasa yang tertinggal, maka masih ada kesempatan. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu masih boleh berpuasa. Kalau Senin biasanya itu hari-hari ragu, hari syak, antara ada yang mengharamkan untuk berpuasa. Takutnya nanti jatuh Ramadannya nggak Selasa tapi maju di hari Senin. Kan bisa aja Pak Ibu. Ketika hilalnya sudah nampak. Kalau ada puasa yang ditinggalkan, dia mengkodok puasa itu tak boleh.
atau puasa nazar, puasa kafarot, itu tetap boleh. Yang tak boleh itu puasa sunnah yang mutlak yang tidak ada kebiasaan dari sebelumnya. Biasanya yang paling banyak meninggalkan puasa itu, mohon maaf, itu biasanya sebagian ibu-ibu banyak meninggalkan puasa. Gara-gara apa Ustadz? Itu biasanya gara-gara hamil. Ada orang baru nikah di bulan Rajab, langsung ngisi di bulan Sa'ban. Itu di bulan puasa jarang yang kuat puasa. Kalau kuat puasa, alhamdulillah, dia nggak mengkodok puasa. Tapi kalau nggak kuat, kodoknya habis melahirkan atau kapan dia kuat. Ini banyak. Bahkan ada wanita itu sampai 5 tahun menikah, tak juga sempat puasa. Gara-gara apa? Gara-gara melahirkan. Tahun pertama sedang hamil, tahun kedua sedang menyusui, tahun ketiga masih menyusui, tahun keempat ada adiknya lagi, tahun kelima menyusui, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh ada adiknya lagi. Ini lama puasanya. Kan ada Pak Ibu ya? Enggak, saya serius ini. Ustadz pengalaman. Iya kayak gitu Pak Ibu. Saya punya istri saya itu sekarang belum kuat juga puasa. Tahun ini baru mau dicoba. Soalnya ketika bulan puasa itu bed rest, tak kuat puasa. Yang perlu diketahui ilmunya gini ya Pak Ibu. Kalau tahun kemarin kita ada puasa yang kita tinggalkan, kemudian tahun ini kita tidak mengkodoknya tahun depan, maka hukumnya ada dua. Kalau tahun ini kita tidak sempat mengkodok karena alasan syar'i seperti tadi, atau lain sakit terus menerus, ngodoknya tahun depan, maka cukup membayar kodok. Tapi kalau tahun ini tidak mengkodok karena ditunda-tunda, akhirnya sampai puasa sekarang ini nggak sempat juga mengkodok, ngodoknya habis lebaran, maka tidak hanya membayar kodok, tapi juga ditambah dengan fidyah. Berapa fidyahnya? 1 hari 1 mud. Berapa 1 mud? 7 on. Nah, itu Pak Ibu, ini mohon maaf. Biasanya orang meninggalkan puasa itu malas mengkodok itu gara ditunda-tunda, akhirnya nggak jadi mengkodok puasa. Sama orang mau sholat subuh, hidupkan alarm jam 4:30. Hidup alarm, masih lama sholat subuh, nanti jam 5. Matikan, tidur lagi. Akhirnya kebablasan, gara-gara apa? Ditunda. Ini ketika ditunda karena alasan syar'i, dia cuma wajib kodok. Tapi kalau nundanya karena malas, maka tidak hanya kodok, tapi sekaligus membayar fidyah. Itulah diantara makna dari kata Ramadan. Selanjutnya kita bahas tentang hukum fikihnya. Syarat wajib puasa. Kalau saya tanya ibu-ibu dulu, masih ingat nggak ibu syarat wajib puasa ada berapa? Bu, masih hidup? Masih ya? Masih ingat syarat puasa ada berapa? Ingat? Lupa. Bapak-bapak masih ingat? Kalau ingat kita persingkat, kalau nggak ingat baru kita jelaskan. Tapi biasanya karena ibu bekerja banyak yang lupa Pak ya. Tidak sempat dia mengulang-ulang. Baik, yang pertama saya terangkan syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Yang pertama beragama Islam. Maka orang kafir tak wajib dia puasa. Dan muslimnya ini wajib sampai maghrib, sampai seterusnya. Kalau seandainya dia pas sahur masih Islam, jam 12 masih Islam, jam 6 pas mau buka dia kafir, maka otomatis puasanya batal. Ketika dia murtad sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian kembali Islam lagi, maka selama dia murtad itu harus dikodok, sholatnya dikodok, puasanya dikodok, berat. Yang enak itu orang yang pertamanya kafir, umur 60 tahun, musyrakatul maut, masuk Islam, itu dosanya gugur semuanya. Itu kalau bisa demikian, itu udah menjamin masuk surga itu, sama kisah tadi, orang Majusi. Ketika mati masuk Islam, akhirnya dia masuk surga. Tapi yang paling parah gara-gara murtad ini, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun murtad, ketika kembali Islam lagi, maka yang ditinggalkan itu semuanya wajib diqadha. Yang kedua, apa syarat wajib puasa? Yaitu orang yang sudah balik. Kalau kita semuanya saya yakin paham, kalau laki-laki udah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi. Tapi yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kita punya anak gadis yang sudah waktunya balik, atau keponakan, atau adik, itu jangan lupa ditanya. Karena pengalaman kami ketika ceramah di anak SMP, anak SMA, bahkan ngajar ngaji ke rumah-rumah, itu ketika ditanya masalah balik, itu masih banyak yang bingung.
Pas saya pernah ceramah di SMP, kamu udah balik, udah Ustadz. Apa tandanya? Saya udah punya pacar Pak Ustadz. Terus kalau nggak punya pacar, mikir ya, berarti nggak paham nih Pak Ibu. Kamu udah balik, udah, apa tandanya? Kumis saya udah keluar nih Pak Ustadz. Kalau kumisnya nggak keluar, bingung lagi. Bahkan yang paling parah pernah saya ngajar ngaji, saya tanya, kamu udah balik? Udahlah Pak Ustadz. Apa tandanya? Saya udah mau punya pacar nih Pak Ustadz. Bukan itu, kamu udah balik belum? Apa balik Pak Ustadz? Udah pernah mimpi basah belum? Oh, kalau mimpi basah tiap malam saya mimpi basah Pak Ustadz. Gawat dalam hati saya ini, mimpi basah tiap malam Pak Ibu. Seriuslah, serius Pak Ustadz. Loh kok bisa? Bisa Pak Ustadz. Saya ini kalau pagi bangunnya paling susah Pak Ustadz. Akhirnya pagi itu sering mimpi. Ketika mimpi itu dibangun kata bangun, disiram sama mak, dikerujuk. Itulah makanya saya mimpi basah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Berarti nggak paham. Akhirnya saya bilang, pernah betul diulang karena akibatnya fatal, kayaknya sepele. Banyak orang tua yang lalai, alah kalian udah belajar di sekolah, ternyata di sekolah pun nggak diajarkan sampai betul-betul hafal. Tapi orang yang sudah balik itu wajib puasa. Tapi kalau ibu-ibu nanti jumpa ke di pasar, mall, ada apa bapak jenggot panjang tebel, kumis juga tebel nggak puasa, jangan marah. Ngapa Ustadz? Ya mungkin orang tersebut belum balik, makanya tak wajib puasa. Jadi kalau ada orang yang berjenggot, kumis tebal, kok nggak puasa, berarti orangnya belum. Iya Pak ya? Kan ada Pak ya? Yang udah berjenggot, tebal pencah juga nggak berpuasa. Kemudian yang ketiga, siapa yang wajib puasa berakal sehat. Maka kalau orang gila tak wajib puasa. Dia siang sehat, sore sehat, pas mau buka ternyata gila, otomatis puasanya juga batal. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Apa maksudnya? Dia tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan uzur, normal biasa. Tapi ada yang tanya, Ustadz, saya kerjaan kami berat, kepanasan, kehujatan, wajib nggak puasa? Kira-kira Pak Ibu, kalau ada orang yang kerjanya berat, tetap wajib nggak puasa? Tergantung fisik orangnya. Kalau yang saya maksud tadi, dia sehat. Makanya tadi orang yang sakit, orang yang terkena uzur, itu lain nanti masalahnya. Orang yang betul-betul sehat, ketika kerjanya berat, kepanasan, kehujanan, wajib nggak puasa. Maka cara menjawabnya, kita ingatkan sebuah kisah. Kisah apa? Perang Badar. Perang Badar tuh kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy. Berapa jumlahnya? 313 kaum muslimin, 1000 orang kaum kafir Quraisy. Terjadi kapan? Pada tahun 2 Hijriah. Hukum pewajiban puasa itu di bulan Sya'ban. Turun ayat perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu di bulan Sya'ban. Pas di awal Ramadan, di puasa pertama kali itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan tahun 2 Hijriah tersebut terjadi perang Badar. Kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy ternyata dalam keadaan berpuasa. Kalau saya tanya apa Ibu, kerja dengan perang lebih berat mana? Lebih berat? Jangan samakan perang sekarang pakai naik pesawat, terbang sana, terbang sini. Orang dulu di padang pasir itu perang naik berkuda, perang. Perang itu minimal luka, maksimal mati. Tapi kalau kita kerjanya lurus, tak neko-neko, insya Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah tanya sama tukang ojek, nah kan capek itu kehujanan, kepanasan, ngojek. Akhir saya tanya, Pak, Bapak kan kerjanya ngojek ini capek, kepanasan, kehujanan. Bapak puasa enggak? Oh, saya puasa Pak Ustadz. Sejak dari kecil didik oleh orang tua saya, tak boleh meninggalkan puasa Pak Ustadz. Walaupun saya kerja Pak Ustadz, tetap saya puasa. Subhanallah. Luar biasa Bapak. Puasa kuat Pak Ustadz, sholat tak kuat. Allahu Akbar. Ini yang jadi masalah. Puasa kuat, sholat enggak kuat. Atau puasa enggak tinggal, puasa pun jangan, sholat pun jangan tinggal. Karena hukum meninggalkan sholat itu berat Bapak Ibu. Ketika Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sekelompok kaum memukulkan kepalanya sampai pecah, kembali utuh lagi, dipukul pecah, kembali utuh lagi, dipukul pecah, kembali utuh lagi. Akhirnya ditanya, wahai malaikat Jibril, siapa mereka?
Apa jawaban malaikat Jibril? Yaitu orang-orang yang malas melakukan sholat 5 waktu. Bisa dibayangkan, dia sholat tapi malas, seperti itu hukumannya. Apalagi yang betul-betul meninggalkan sholat. Kalau saya tanya Bapak Ibu, hukum meninggalkan sholat itu apa? Ada yang tahu? Yang masih ingat? Hukum meninggalkan sholat, hukumannya. Banyak lupa kayak Bapak Ibu ya. Kita ulang pelan-pelan. Nanti bisa dibaca pada buku Fiqhul Islam wa Adilatuhu karangan almarhum Profesor Dr. Abbas Zuhaili. Orang meninggalkan sholat itu dilihat sebabnya Pak Ibu. Karena males atau karena punya keyakinan bahwasanya sholat itu tak wajib. Kalau dia punya keyakinan sholat itu tak wajib, maka dia otomatis kafir. Ada punya keyakinan puasa itu tak wajib, sholat itu tak wajib, otomatis kafir dia. Karena hukumannya meninggalkan sholat dengan puasa itu sama. Dan perintahnya juga sama. Umur 7 tahun diperintah puasa, diperintah sholat. Umur 10 tahun tak juga sholat, tak juga puasa, maka boleh dipukul. Kalau 10 tahun boleh dipukul, 40 tahun nggak sholat, kira-kira apa hukumannya? Diapakan Pak? 7 tahun diperintahkan, 10 tahun boleh dipukul, 40 tahun nggak juga sholat, maka hukumannya yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang pertama, pelajarannya niat puasa sunnah boleh di siang hari. Yang kedua, begitu simpelnya lah Nabi Muhammad menghadapi permasalahan ekonomi. Cobalah Bapak-bapak, pas pagi-pagi udah lapar mau sarapan, tanya kepada istrinya, "Ma, apa sarapan yang dimakan?" Nggak ada. Kira-kira apa jawaban Bapak? Kira-kira bapaknya ngomel nggak Bu? Wallah alam bisawab, bisa berentak perang dunia ketiga. Tapi Nabi Muhammad itu luar biasa, tak ada yang dimakan, ya udah kita puasa. Subhanallah. Ngomong orang-orang pilihan itu memang luar biasa. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirat rahimakumullah. Dan syarat wajib puasa selesai, rukun puasa selesai. Kemudian yang terakhir saya bahas yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Apa yang dimakruhkan ketika puasa? Yang pertama, melakukan perbuatan yang mengundang syahwat. Apa contohnya? Seperti mencium istri atau suami, memandang atau memegangi istri dengan perasaan syahwat, kecuali jika mampu menjaga diri. Kan ada orang punya kebiasaan ketika suaminya mau pergi kerja itu nyium kening istrinya. Kira-kira Bapak ada nggak kayak gitu Pak? Pak, Bapak ada kayak gitu? Ketika mau pergi kerja cium kening istrinya. Wallah alam bisawab. Ibu-ibu kalau punya suami jangan lupa itu. Sedekah yang paling mudah adalah ke seorang suami mencium keningnya istri. Itu sedekah yang paling mudah. Maka saya kalau mau pergi sekolah, pergi ngajar, itu istri saya sering komplain tuh kalau saya lupa. Wah, Bi jangan lupa sedekah. Wah, sedekah lu. Wah, baru dia pergi ya. Ini mohon maaf. Ini serius Bapak Ibu. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, ini hati-hati. Kalau dia menciumnya dengan tanpa syahwat, itu tak makruh. Tapi kalau ciumnya ada nafsunya, itu puasanya jadi makruh. Tapi kalau dicium itu suami orang, istri orang, itu nggak cuma makruh, batal ya. Ustadz ngada-ngada, serius ini Pak. Ada Ustadz kayak gitu, adalah. Haram. Dia masuk haram, dia masuknya Pak, haram. Makasih Pak. Dia nggak cuman makruh, haram jadinya Pak. Karena yang terjadi sekarang itu cipika-cipik itu kayak jadi hal sepele. Akhirnya yang bukan mukrim pun terjadi cipika-cipiki sampai di bulan puasa itu hukumnya haram. Tapi kalau sampai dilanjutkan lagi, wah itu bisa jadi batal ya Pak. Kalau sampai berhubungan suami istri ini, mohon maaf. Tapi yang jelas ketika mencium suami atau istri kalau tanpa nafsu dia nggak apa-apa. Tapi kalau ada nafsunya dia hukumnya menjadi makruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Apa yang dimakruhkan dalam berpuasa? Berlebih-lebihan dalam berwudu ketika istinsyak. Yang pertama intisyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua kumur-kumur. Kalau melebihi dari jam 12 itu hukumnya makruh. Tapi kalau sebelum itu dilebih-lebihkan kali, itu bisa makruh juga. Yang batalkan puasa itu ketika dia kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali, itu batal juga dia. Kan banyak kayak itu Pak. Kalau bapak-bapak sini insya Allah nggak ada itu. Tapi kalau waktu kecil dulu, Allah alam bisawab. Ustaz pernah ngalami waktu kecil? Oh pernah. Sore udah nggak tahan, minta buka nggak boleh. Pergi kamar mandi ngambil wudhu, pura-pura kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Itu nggak cuman makruh tapi batal. Ngapa orang berkumur-kumur, orang gosok gigi setelah jam 12 itu hukumnya makruh? Karena ada hadis la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa pada siang hari itu lebih harum daripada minyak misik. Makanya ketika siang hari jangan gosok gigi. Kalau suami istrinya komplain bau, bilang aja ini lebih harum daripada minyak misik. Nah, tapi yang bagus sebelum sholat subuh, setelah sahur jangan lupa gosok gigi. Kemudian selanjutnya, apa yang mau dimakruhkan dalam puasa? Memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat, seperti menghayalkan hubungan suami istri atau keelokan tubuh wanita. Ini biasanya terjadi ketika suami istri pisah. Yang perempuan kerja di luar negeri, yang laki-laki dia di rumah. Wah, akhirnya ketika lama tak berhubungan suami istri, sering dia menghayal-hayal yang enggak, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, apa yang dimakruhkan? Yaitu menunda berbuka jika sudah mendengar azan. Ketika sudah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, maka kita disegerakan untuk berbuka. Ada kurma bagus, kalau nggak ada yang manis. Kemudian kalau nggak ada juga minimal air putih, itu yang disunahkan. Ketika disegerakan, maka dia itu namanya sunahnya puasa. Tapi kalau diakhir-akhirkan, dilambat-lambatkan, maka hukumnya menjadi makruh. Makanya seorang muazzin itu ketika sudah waktunya berbuka, dia minum dulu, baru mengumandangkan azan. Jangan azan dulu baru minum, nanti kehilangan sunnahnya. Bahkan ketika ditunda-tunda, maka hukumnya menjadi makruh. Karena sudah masuk waktu asar, kalau ada yang mau tanya sebelum kita sholat asar, silahkan Bapak Ibu. Nanti perkara yang membatalkan puasa, insya Allah semuanya udah paham Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Alhamdulillah udah paham Pak Ibu ya. Sekarang udah luar biasa, udah canggih udah jawabannya. Tapi saya anjurkan buku yang bagus untuk bisa jadi pegangan. Ini buku bagus Bapak Ibu. Bimbingan Islam untuk hidup Muslim. Dia udah lengkap. Akidahnya ada, fikihnya lengkap, tauhidnya, semuanya sampai akhlaknya, masalah akidah, masalah akikah, kurban, semua udah lengkap. Dan kertasnya ini bagus. Karena zaman sekarang ini kalau beli buku nggak hati-hati, gawat juga. Ada buku, saya beli buku judulnya 1001 Kesalahan dalam Masjid. Wah, itu bukunya ngajak berantem terus. Iya, uang infak tak boleh untuk beli sajadah, uang infak tak, pokoknya banyak larangannya. 1001 kesalahan dalam masjid, pokoknya semuanya salah, itu jangan dibeli. Atau pernah saya lihat judul buku, judulnya 400 kesalahan di dalam sholat. Wah, itu jangan dibeli. Rukun sholat cuma 13, tapi judul bukunya 400 kesalahan dalam sholat. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya beli buku sekarang kalau nggak hati-hati kacau juga. Yang bagus terbitan Pustaka Al-Kausar, Gema Insani Press, itu bagus. Tapi kalau terbitan Al-Mizan, itu hati-hati, banyak orang Syiah juga. Atau sekarang banyak orang Salafi itu bukunya banyak juga. Nanti ada juga yang dirubah. Ini supaya bisa menjadi pegangan, supaya orang nggak salah ilmu, sanatnya dia nggak salah. Baik, kita tutup dengan doa. Lillahi ta'ala syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis. Asli lana sya'nana kula wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la ila hadim min khalqik. Allahumma ya man nurahu fi sirri wa sirru fi khalqi ifasna min ayunin nazirin wa qulubal hasidin kama afastaru an jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma akhtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibatan innaka tasami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.